Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi biokimia kita yang kemarin ya, atau minggu lalu. Untuk minggu lalu saya sudah menyampaikan berkenaan dengan metabolisme pada protein ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini masih dalam satu topik yang sama ya, yang berkenaan dengan biosintesis protein. Sebagai pengantar, bahwasannya metabolisme itu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan reaksi biokimia ya dalam tubuh kita atau di tubuh makhluk hidup ya, yang itu sifatnya ada yang bersifat menguraikan, ada yang bersifat menyusun ya, yang kita kenal sebagai proses katabolisme dan proses anabolisme. Nah, untuk yang metabolisme protein ini lebih pada proses biosintesa ya, atau penyusunan, yang mana kita tahu bahwa dalam proses penyusunan tentunya membutuhkan yang disebut sebagai energi ya, energi yang tentunya itu dalam bentuk ATP yang sangat harus ada ya, yang sifatnya mutlak ya, yang itu diperlukan dalam proses biosintesis. Minggu lalu juga saya sudah menyampaikan skema yang ada pada slide ya. Skema ini menunjukkan bahwa kebutuhan dari tubuh kita untuk protein, lebih tepatnya adalah asam amino ya, yang harus dipenuhi, terutama yang memang tubuh kita tidak mampu untuk bersintesa ya. Jadi ada 20 asam amino yang sebetulnya bisa dikatakan itu harus ada ya dalam tubuh kita, menelaah kembali peran dari masing-masing asam amino dalam tubuh kita itu sifatnya sangat penting ya. Jadi tidak boleh tidak. Kembali lagi, untuk 20 asam amino itu bahwasannya sebagian besar itu dapat disintesa ya di dalam tubuh kita melalui proses ya, sebetulnya bisa dikatakan masih dalam satu rangkaian dengan proses metabolisme karbohidrat ya, yang ada glikolisis ya, yang ada siklus Krebs ya. Tetapi dalam hal ini memang tidak bersatu ya, atau tidak bergabung seperti itu, tetapi bisa dikatakan sebagai intermediate gitu ya. Intermediate itu artinya dia bisa berada di dalamnya tapi tidak menjadi tokoh utama ya, tetapi juga masuk ke dalam rangkaian itu tapi terpisah. Saya ingatkan lagi ya, misalkan seperti dalam pembentukan proses glikolisis ya, di mana untuk metabolisme karbohidrat kita tahu itu adalah proses untuk mengubah ya atau menguraikan glukosa itu menjadi pirufat. Gitu ya. Nah, dalam prosesnya kalau itu berkenaan dengan sintesa protein ya, itu ada bagian-bagian yang memang dihasilkan dalam yang itu ada di rangkaian ya. Misalkan dalam pembentukan glukosa menjadi glukosa 6 ya, di mana dalam prosesnya ini atau hasilnya ini itu bisa dihasilkan asam amino yang itu adalah bagian dari protein. Jadi ketika glukosa 6-fosfat itu melalui beberapa langkah ya, di sini ada 4 langkah yang itu nantinya akan menghasilkan ribosa 5-fosfat ya, yang itu akan dapat disintesa atau menjadi asam amino histidin ya. Jadi histidin ini bukan bagian dari hasil dari metabolisme karbohidrat ya, itu sudah terpisah seperti itu, meskipun masih dalam satu rangkaian yang sama-sama melalui perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini juga misalkan pirufat ya, di mana pirufat ini kan hasil dari glikolisis gitu ya, ternyata itu bisa menghasilkan asam amino seperti alanin, valin, leusin, isoleucin ya. Jadi yang warna pink ya, saya dikatakan pink ini adalah tahap-tahap yang dihasilkan dalam metabolisme karbohidrat yang ternyata bisa untuk sarana atau jalur ya sebagai intermediate ya untuk sintesa asam.
Kemudian yang berwarna hijau ya, ini bisa dikatakan sebagai prekursornya. Ya, hijau lagi biru ya, sebagai prekursor untuk terbentuknya asam amino dari rangkaian siklus ya, itu terjadi pada metabolisme. Oke, itu sebagai pengingat saja ya. Jadi silakan disimak lagi materi saya sebelumnya yang itu berkenaan dengan sintesa dari protein, yang itu juga melalui tahap rangkaian dari metabolisme karbohidrat. Oke, sekarang kita masuk metabolisme secara molekuler. Jadi sebetulnya keberadaan protein di dalam tubuh kita itu kalau dilihat dari sifat makronya ya, memang sangat penting sekali ya dalam proses pembangun tubuh ya. Jadi bisa dikatakan semua asupan makanan dalam tubuh kita itu tidak ada yang utama ya, artinya semuanya adalah utama, jadi tidak ada yang paling utama ya, baik itu karbohidrat, protein, lemak itu sifatnya utama semua dalam tubuh. Hanya saja asupannya yang itu berkenaan dengan kuantitas, karena berkenaan juga dengan jumlah kalori. Ya, di mana jumlah kalori dari ketiga asupan ini tentu yang paling besar itu adalah lemak. Jadi tubuh kita pun juga harus menyesuaikan. Jangan sampai ketika tubuh kita sudah merasa cukup ya, tetapi kita terus memberikan asupan itu secara terbatas. Tentunya tidak akan menimbulkan dampak yang tidak baik ya untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, proses terbentuknya asam amino itu bukan serta-merta tiba-tiba ada, itu tidak. Semua itu tidak terlepas dari proses sintesa dari tubuh kita yang berkenaan dengan proses molekuler yang itu terjadi di dalam sel. Ya, jadi maunya asam amino yang terbentuk apa itu sudah ada yang mengkode. Jangan sampai pengkodeannya itu mengalami kesalahan. Kalau mengalami kesalahan yang harusnya dia itu mensintesis protein A malah mensintesis protein B, berarti kan nggak nyambung ya. Padahal protein A ini sangat dibutuhkan dalam proses tertentu. Berarti kan ketiadaan itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan yang itu mengarah ke penyakit. Contoh, saya sudah memberikan contoh ya di awal itu ketika terjadi kelainan-kelainan ya, di mana salah satu saja ada asam amino yang mengalami defisiensi ya, atau kekurangan gitu ya, itu akan menimbulkan suatu penyakit. Misalkan di sini saya ambil contoh penyakit tirosinemia ya. Jadi penyakit tirosinemia itu disebabkan karena enzim dari tirosin ya itu mengalami defisiensi atau mengalami kekurangan ya. Jadi atau malah bisa dikatakan hilang atau tidak ada dalam tubuh kita. Apa yang akan menjadi gejala yang itu mengarah ke penyakit tirosinemia ya, misalkan kerusakan hati yang lemah, bahkan itu bisa mengalami retardasi mental atau bisa dikatakan ketergantungan mental seperti itu. Nah, ini satu asam amino saja tidak ada dalam tubuh kita ya. Nah, tirosin ini tentunya munculnya itu ada yang mengkode ya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang mengkode, maka tirosin tidak akan muncul. Contohnya di sini ya, tirosin itu akan muncul ketika ada kodon ya. Jadi kodon itu yang mengkode ya. Jadi kalau kodon itu kan dia tersusun dari basa nitrogen ya, basa nitrogen yang itu ada 3. Jadi dia jumlahnya itu 3 gitu ya untuk membentuk satu asam amino. Misal di sini tirosin ya. Tirosin itu bisa disusun dari kodon UAU ya. U itu urasil, A itu adenin, U itu urasil. Tirosin itu juga bisa dihasilkan dari pengkodean dari kodon urasil, adenin, sitosin. Nah, itu ya. Ini contoh. Begitu pula dengan yang lainnya. Jadi kalau semisal secara molekuler itu sudah terjadi kesalahan ya, yang harusnya UAU
ya, yang harusnya UAU itu adalah tirosin, tapi karena ada kesalahan yang itu sifatnya merubah salah satu susunan, ya, itu berubah, jadi bukan UAU lagi, misal menjadi UGU, ya, di mana A-nya itu berubah menjadi G, ya, jadi tidak sesuai. Artinya yang dihasilkan ya tentu bukan tirosin, tetapi sistein. Akhirnya apa? Kita akan kehilangan tirosin. Nah, ini salah satu hal yang bisa dimungkinkan terjadi dalam tubuh kita kalau semisal adanya kesalahan dalam metabolisme secara umum. Begitu pula dengan yang lainnya, misalkan harusnya saya butuh valin, ya, asam amino valin, yang itu bisa dikode GUU, ya, bisa GUC, bisa GUA, bisa GUG, ya. Misalkan saya ambil di sini GUA, ya, guanin, urasil, adenin, itu untuk mengkode valin. Tapi karena adanya kesalahan dalam proses sintesa protein, ya, akhirnya ada satu basa atau dua basa yang sifatnya itu berubah, bisa dikatakan mengalami mutasi. GUA itu berubah menjadi misalkan GCU. Nah, artinya bukan valin lagi, ya, tetapi sudah menjadi alami. Ya, artinya ini menjadi semacam yang perlu di-bold, ya, yang perlu digaris bawah. Bahwasannya untuk protein ini dia sifatnya lebih kompleks, ya. Artinya apa? Tidak hanya terjadi secara makro, tapi juga secara mikro. Makro di sini bukan berarti yang bisa kita lihat. Artinya ada proses reaksi kimia yang itu ternyata bisa ditelaah lebih dalam lagi, ya, yang itu bisa dilihat secara molekuler. Jadi kalau sudah tingkat molekuler berarti bukan lagi itu dalam bentuk suatu zat, ya, atau senyawa seperti itu, tapi sudah bisa dikategorikan dia adalah ukuran molekuler yang itu hanya ada di dalam kromosom kita, ya, atau yang bisa dikatakan bisa sebagai materi genetik kita, yang itu ada DNA dan ada itulah yang membentuk. Jadi sebelum kita berbicara ke yang makro, tapi kita juga harus berbicara dulu tentang yang mikro. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa materi genetik kita itu yang ada di dalam sel, ya, yang itu letaknya ada di inti sel, di mana inti sel itu ada bagian atau semacam kompleks, ya, yang itu kita sebut sebagai kromosom. Nah, di dalam kromosom itulah terdapat materi genetik yang itu berupa DNA dan RNA. Nah, DNA RNA ini yang nantinya akan bertugas, ya, untuk mensintesa protein yang nantinya akan membentuk asam amino apa nih yang kita butuhkan. Ya, jadi ini contoh untuk DNA dan RNA. DNA itu sifatnya dia kalau dibandingkan dengan RNA itu kalau untuk yang DNA itu bisa dikatakan perbedaannya pada penyusun gula, ya. Kalau untuk DNA dan RNA itu bisa kita lihat, ya, bahwasanya perbedaannya selain di jenis gula penyusunnya juga di rantainya. Jadi kalau DNA itu dia sifatnya double, yang kita kenal sebagai double helix. Sedangkan kalau RNA itu dia tunggal atau single helix. Kemudian basa penyusunnya, ya, itu ada basa pirimidin, ada bagian yang kita kenal sebagai pirimidin, ya, ada yang kita kenal sebagai guanin. Nah, kalau pirimidin itu tersusun atas timin dan sitosin, sedangkan kalau purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Sama halnya dengan RNA, juga ada yang disebut sebagai pirimidin, ada yang disebut juga purin. Ya, kalau bedanya ketika di RNA ini bagian dari purin itu bukan lagi namanya timin, tetapi urasil. Kemudian yang lainnya sama, ya, urasil dan sitosin. Kemudian kalau yang purin itu adenin dan guanin. Nah, ini adalah basa nitrogen penyusun DNA dan RNA. Jadi yang saya bahas
tadi, yang itu sebagai penentu terbentuknya asam amino apa, ya inilah basa nitrogen inilah. Basa nitrogen kita itu hanya ada 4, ya. Timin, adenin, sitosin, guanin, itu saja. Tetapi kombinasinya yang bisa bermacam-macam. Kombinasi itulah yang menyebabkan terjadinya variasi asam amino yang bisa dimunculkan. Apakah ini sesuai dengan perintah tubuh kita? Seharusnya iya. Tubuh kita itu akan memberikan informasi apa yang akan kita butuhkan asam aminonya. Apakah butuh leusin, apakah butuh valin, ya tentunya semua asam amino ini memiliki peran yang penting dalam tubuh kita. Nah, jadi jangan sampai ketika dalam tubuh kita itu terjadi kesalahan dalam metabolismenya, itu akhirnya akan menimbulkan penyakit tertentu karena kita kehilangan asam amino yang berperan penting untuk metabolisme. Nah ini rangkuman tadi ya, bahwasanya urin ya itu terdiri dari adenin dan guanin, misalkan pirimidin ya itu sitosin dan timin, timin berarti untuk yang DNA, urasi untuk yang ya. Nah, kombinasi itu tentunya ada asal mulanya ya. Jadi asal mulanya terbentuknya kombinasi itu harus ada proses yang kita kenal sebagai sintesa protein. Jadi tidak ujuk-ujuk ada gitu. Ya, tapi sebelumnya kita harus paham dulu secara prinsip ya, secara prinsip untuk mekanisme dalam sintesa protein ya. Dasarnya ya bahwasannya basa purin ya dengan basa pirimidin itu akan saling berpasangan ya, dimana basa purin itu yang terdiri dari adenin dan guanin, dimana adenin itu akan berpasangan dengan timin ya. Kemudian guanin itu akan berpasangan dengan sitosin. Ya, ini adalah susunan dari DNA dan RNA tubuh kita. Jadi awal mula dari ilmu genetika ya, bahwasanya tubuh kita itu kan terdiri dari materi genetik ya. Jadi berdasarkan Crick dan Watson ya, bahwa struktur DNA itu sifatnya double helix ya, atau helix ganda yang saya jelaskan ya. Yang itu tersusun dari 2 ukas polinukleotida ya yang saling berhubungkan karena adanya ikatan hidrogen. Nah, ini adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara satu basa dengan basa yang lain. Nah, ikatan hidrogen ini terbentuk antara 2 basa nitrogen. Nah, ya, misalkan di sini antara guanin dan sitosin itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen 1, 2, 3. Ya. Sedangkan kalau pasangan antara adenin dan timin itu dihubungkan oleh 2 basa ikatan hidrogen 1 dan 2. Jadi kalau dilihat bahwasannya ada perbedaan gitu ya antara kekuatan ikatan hidrogen antara guanin sitosin dengan adenin timin. Kalau guanin dan sitosin itu ikatannya lebih kuat. Tiga hidrogen, ikatan 3 hidrogen. Sedangkan kalau adenin dan timin itu 2 ikatan hidrogen. Nah, ini sifatnya sudah mutlak terjadi dalam tubuh kita dan itu tidak perlu kita atur lagi. Jadi ketika basa nitrogen guanin ya itu akan mencari pasangannya, tidak akan mungkin salah berpasangan dengan adenin kecuali kalau terjadi mutasi. Ya, tapi kita berbicara normalnya dulu. Kalau berbicara normalnya, semua akan berjalan secara normal, ya, di mana sesuatu itu sudah terjadi semestinya yang itu sudah ditakdirkan, ya. Jadi kita tidak akan berlawanan selama tidak ada kelainan, ya. Di mana ketika di dalam tubuh kita basa nitrogen adenin itu sampai kapanpun akan berpasangan dengan timin atau hasil, ya, karena yang berbeda ya, satunya DNA, satunya. Nah, ini prinsip dasarnya seperti ini. Nah, setelah kalian memahami prinsip dasarnya antara DNA dan RNA, sekarang saya akan menjelaskan yang berkenaan dengan sintesa protein ya di dalam tubuh kita yang kita kenal sebagai sentral dogma. Apa itu sentral dogma? Jadi sentral dogma itu proses pembentukan protein ya yang melibatkan DNA itu sebagai sumber materi genetik.
Tadi saya sudah menyampaikan, ketika berbicara mengenai protein ya, kita tidak bisa berbicara masalah makro saja, tapi juga secara mikro yang itu melibatkan seluler ya, melibatkan materi genetik kita yang itu berbagai ada. Di mana munculnya asam amino itu ya tidak ujuk-ujuk ada, ya. Ada yang meminta, ada yang mengkode. Yang mengkode inilah ya DNA itu, tergantung susunan basa protein yang tersusun tadi, yang 3 tadi, yang kita kenal sebagai kodon. Nah, kodon-kodon yang muncul tadi itu akhirnya akan mengkode berbagai asam amino yang nantinya akan diolah menjadi rantai polipeptida sesuai dengan kebutuhan di dalam tubuh kita untuk proses reproduksi. Ya, nah DNA itu sendiri ya, tadi sudah saya sebutkan juga, DNA itu adalah salah satu materi genetik yang kita miliki. Jadi kemampuan kita untuk bereproduksi, kemampuan kita untuk sel-sel kita itu memperbarui, ya, ada proses regenerasi, ya, penyembuhan segala macam. Nah itu kan tidak terlepas dari keberadaan dari DNA itu sendiri, ya, di mana DNA itu letaknya ada di nukleus. Jadi proses untuk terus terbentuknya protein baru, ya itulah yang menyebabkan di dalam tubuh kita itu proses kehidupan masih terus berlangsung. Dan semua akan selesai ketika tidak ada aktivitas itu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasannya DNA itu adalah materi genetik yang terdapat di dalam nukleus itu artinya inti sel. Namun dalam prosesnya, proses itu maksudnya inti dari proses yang sintesa protein itu tidak berlangsung di nukleus, tetapi terjadi di ribonukleus. Jadi kalau kalian itu lupa bagaimana sih struktur sel, coba dilihat ya, di mana nukleus sama ribosom itu letaknya berbeda. Kalau nukleus itu ada di bagian tengah yang kita kenal sebagai inti sel. Kalau ribosom itu adalah salah satu organel sel yang berfungsi untuk sintesa protein. Jadi nanti akan ada proses migrasi, berpindahnya, yang itu nanti akan dibawa ke organel ribosom. Nah, prosesnya seperti apa? Tidak akan dijelaskan. Kembali ke istilah sentral dogma, ya. Jadi sentral dogma ini semua berawal dari DNA, di mana dalam tubuh kita DNA itu sudah ada sejak kita sebelum lahir, yang mengkode semua pembentukan bagian-bagian tubuh kita itu kan berawal dari sel. Jadi sel itu kan disebut juga sebagai unit terkecil makhluk hidup, tetapi sebetulnya ada bagian yang lebih kecil lagi daripada sel, yang kita kenal sebagai molekul. Nah, molekul itu adalah DNA, tetapi dalam penyebutan istilah unit terkecil itu bukanlah DNA, tetapi melainkan sel. Kenapa? Karena kalau masih dalam satu DNA saja, maka sel itu belum tumbuh. Sel itu tidak bisa hidup. Jadi di dalam sel itu harus ada lebih dari satu DNA yang menyusun. Jadi tidak hanya satu molekul DNA saja. Itu yang disebut sebagai unit terkecil itu adalah sel. Jadi di dalamnya itu ada DNA itu tadi, ya, yang menjadi sumber kehidupan. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa proses sintesa itu di dalam ribosom, baru kita harus mengenal lebih lanjut. Ya. Bagaimana caranya dia bermigrasi? Bagaimana caranya dia berpindah dari inti sel ke ribosom? Ya, tentunya dia butuh perantara, ya kan, untuk istilahnya kayak kendaraan, kayak jembatannya. Istilah perantara ini itu apa? Nah, istilah perantara ini yang kita kenal sebagai RNA. Ya. Jadi bukan berarti semua mutlak itu dilakukan DNA, tidak. DNA tidak akan pernah pergi dari inti sel, tapi yang keluar itu adalah kopiannya. Jadi itulah kenapa sifat manusia, sifat makhluk tidak pernah berubah secara drastis. Karena apa? Karena sifat aslinya itu masih tersimpan di dalam inti sel. Nggak kebayang dong kalau seandainya DNA kita bisa kemana-mana dan mudah sekali akan bersinggungan dengan yang lain-lain, karena faktor lingkungan, karena faktor yang lain, akhirnya akan mengalami begitu banyak proses mutasi. Kita mungkin begitu cepat akan mengalami. Ya. Jadi istilah
untuk mempertahankan sifat aslinya sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, butuh perantara. Perantara itu adalah yang itu juga sangat penting dalam proses pembentukan sintesa protein. Nah, itu kembali lagi ke istilah sentral dogma. Istilah dogma itu urutannya ya, DNA, RNA, protein. Jadi RNA itu bukan hal yang dilewati. Nggak bisa DNA langsung protein itu nggak bisa. Jadi pertama DNA yang ada di dalam inti sel kita itu akan mengalami replikasi. Replikasi itu mengcopy ya. Makanya tadi saya mengatakan DNA kita tidak akan pernah keluar dari inti sel. Tapi yang keluar itu adalah kopiannya atau yang mengalami replikasi. Nah, replikasi itu persis dengan apa yang dikopikan. Ya, kemudian hasil replikasinya itu nanti akan keluar dalam bentuk RNA ini. Ya. Akhirnya yang proses perubahan dari DNA menjadi RNA itu harus melalui tahap yang kita kenal sebagai transkripsi. Nah, RNA kita ini ya yang sudah terbentuk ini itu tidak serta-merta langsung bisa dirubah menjadi protein. Harus ada yang membaca. Karena kan dia sifatnya kode. Kode itu kan hanya kode-kode yang sifatnya angka-angka atau virus yang kita tidak tahu itu nanti akan membentuk protein apa. Makanya harus ada proses yang kita kenal sebagai translasi, penerjemah dari kode-kode yang dihasilkan. Tapi kita tidak boleh lupa prinsip dari pemasangan basa nitrogen tadi. Jadi tidak boleh tertukar. Ini paham ya. Jadi proses sintesa protein ini memang sifatnya luas. Jadi kalau kalian tidak hati-hati dalam memahami itu tidak bisa sampai selesai ya. Artinya nanti kalian masih makin bingung. Jadi dipahami dulu ya prinsip dari sintesa protein ini dengan istilah sentral. Ya. Nah ini prinsip dasarnya seperti ini. Jadi awal mula adalah DNA ya, kemudian menjadi RNA ya. RNA itu kan sebenarnya tunggal. Kalau DNA itu masih double. Ya, double helix itu maksudnya ada dua helai ya di satu. Ya, RNA hanya satu. Nah, coba kalau kalian perhatikan, anggaplah DNA itu sifatnya adalah dua ya, jadi T, A, C, G, T. Jadi ada timin, adenin, sitosin, guanin, timin, guanin, timin. Karena dia sifatnya double ya, tentunya pasangannya ya sesuai dengan pasangannya ya, timin dengan adenin. Adenin dengan timin ya, sitosin dengan guanin dengan sitosin, ya. Timin dengan adenin, guanin dengan sitosin, guanin dengan sitosin ya, timin dengan adenin, adenin dengan timin. Nah ini ya dia akan mengalami replikasi. Satunya hanya satu helai saja, itu yang nantinya akan keluar ya, keluar dari inti sel. Nah, ketika keluar ini bukan otomatis ini langsung jadi RNA, tidak. Jadi RNA ini ya dipasangkan lagi karena kan sifatnya tunggal. Kalau tunggal itu kan dia lebih labil, dia akan otomatis akan mencari pasangan basa nitrogen yang sesuai dengan basa awal. Tapi ingat, kalau RNA itu sudah tidak ada timin, tetapi sudah ada urasil. Timin itu hanya ada di DNA. Kalau prinsip awal tadi. Nah, misalkan saya ambil yang ini ya, A, T, G, C, A, C, C, A, T. Nah, inilah yang nantinya akan dibawa ke sini, kemudian ditentukan untuk rantai RNA-nya. Berarti otomatis akan berpasangan lagi. A itu kan harusnya pasangannya dengan T. Tetapi karena di RNA nggak ada T, adanya U, ya berarti A pasangan dengan U. T berpasangan dengan A. G dengan C. C dengan G, ya. A dengan U, karena nggak ada T, ya. C dengan G, C dengan G, A dengan U, T dengan A. Inilah rantai tunggal RNA inilah yang nantinya akan diterjemah oleh ribosom untuk mengetahui susunan kodonnya itu membentuk protein apa.
Misal di sini. Kan tadi kodon itu kan 33. 1, 2, 3. Jadi UAC. Ditranslasi. Ya. UAC membentuk protein apa? Kita lihat di sini. UAC. Mana UAC? Ya. Nah, UAC. Nah, ternyata proteinnya adalah tirosin. Ya. Kemudian apa lagi? GUG. GUG berarti apa ini? Proteinnya GUG. Mana GUG? Nah, ini GUG. Berarti proteinnya adalah valin dan seterusnya. Jadi prinsip sentral dogma itu sudah jelas. Dimana yang diterjemah itu bukanlah DNA, tetapi kopian dari DNA yang dibawa ke ribosom dalam bentuk RNA, tetapi RNA itu sudah dalam bentuk sifatnya itu tidak lagi ditemukan basa nitrogen yang ada di DNA. Kalau ya sama yang pertama, kalau memang itu sama, maksudnya ya. Misalkan kayak purin, DNA maupun RNA ya sama, adenin dan guanin. Pirimidin ya sama, sitosin. Tapi tinin itu hanya ada di DNA. Berarti kalau sudah dalam bentuk RNA, ya berarti bukan tinin lagi namanya. Tapi itulah kenapa ketika seharusnya A berpasangan dengan T, tapi karena di RNA sudah tidak ada tinin lagi, ada hasil ya berarti A berpasangan dengan ya. Nah ini tadi ya, ini penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Saya ulangi lagi. Bahwasanya untuk tahapan sintesa asam amino ya, jadi proses awal mula sintesa protein itu dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Karena pada prinsipnya kan kalau sentral dogma kan DNA berubah menjadi RNA. DNA jumlah rantainya 2 ya, RNA jumlah rantainya harus 1, berarti kan harus diputus ya. Yang memutus itu apa? Enzim RNA polimerase ya. Misalkan di sini ada gen ya, gen yang sifatnya dia ganda ya, karena dia adalah DNA. Maka DNA ini akan mengalami proses pembukaan rantai, jadi tidak double lagi tapi tunggal. Ya, anggaplah tunggal itu menjadi ini yang nantinya akan masuk ke dalam ribosom yang nantinya akan diterjemahkan. Nah, kalau sudah dalam bentuk tunggal ini namanya bukan lagi DNA, tetapi sudah dalam bentuk RNA. Tetapi RNA-nya masih awal yang kita kenal sebagai template. Template-nya yang nantinya akan berpasangan secara otomatis. Jadi RNA DNA itu artinya apa? Rantai DNA itu yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap sintesa protein di ribosom. Itu kita kenal sebagai mRNA. Ya, jadi prosesnya kita kenal sebagai proses transkripsi. Ya, di mana ACC, AAACC, GAGT itu akan berpasangan dengan basa nitrogennya, tetapi menggunakan rumusan RNA. Di mana A itu akan berpasangan dengan T kan, tadi ketentuannya kalau itu DNA. Tapi karena ini sudah RNA tidak ada lagi T di sini, adanya U. Ya. A dengan C dengan ya, C dengan G3 ya, ini kodon. Terbentuklah UGG. Nah, UGG belum bisa digunakan langsung oleh tubuh kita kalau belum ditranslate, belum diterjemahkan menjadi protein. Kita harus terjemahkan dulu ini di dalam ribosom. UGG ini mau membentuk asam amino apa sih kan begitu? Oh, ternyata UGG ini akan membentuk asam amino triptofan. Yang ini hasil dari perubahan DNA menjadi RNA ya, AAA. AAA ini akan dipasangkan dulu secara otomatis ya, A dengan U, A dengan U ya, A dengan menjadi U. Oh, UU ini apa ya? Asam
Ya, oh ternyata UUU ini adalah penil. Ya, kemudian ini CCG berpasangannya C dengan G, C dengan G dengan C. GGC ini untuk membentuk asam amino gliksin. Begitu pula dengan AGT. AGT kita pasang A dengan U, G dengan C, T dengan A. Ya, berarti membentuk kodon UCA. UCA ini adalah kode dari asam amino asid. Jadi bisa nggak Bu kalau misalkan template-nya ini hasil dari perubahan DNA langsung diterjemahkan? Ya nggak bisa. Jadi template-nya ini harus secara otomatis dipasangkan dulu menjadi double helix. Ini kan tunggal. Tetapi kita menggunakan rumusan yang ada di RNA, di mana tidak lagi ditentukan timin. Jadi A jangan dipasangkan dengan T, tetapi A dengan ya. Jadi prinsip dasar ini jangan sampai lupa, di mana basa purin itu akan berpasangan dengan basa pirimidin. Ketika ada basa nitrogen A, itu akan berpasangan dengan T kalau itu DNA. A akan berpasangan dengan U kalau itu RNA. Jadi kita harus tahu posisinya di mana. Apakah dia dalam bentuk DNA atau dia dalam bentuk RNA. Keywordnya itu. Ya, begitu pula dengan yang G. G itu akan berpasangan dengan C, baik itu di DNA maupun di RNA. Jadi yang berbeda itu cuma di sini. Kalau pada DNA itu T, RNA itu ya. Jadi silakan ya, pokoknya disimak baik-baik, dipelajari baik-baik gitu ya. Jadi jangan sampai kalian konsep dasarnya itu tidak. Oke, kita bahas satu persatu. Tadi saya sudah menyebutkan di sini bahwasanya untuk sentral dogma, yaitu menjadi prinsip dasar untuk sintesa protein dalam sel, itu meliputi apa aja? Replikasi, transkripsi, sama transkripsi. Ya, kita bahas satu persatu. Untuk transkripsi, ya, transkripsi berarti perubahan DNA menjadi RNA kan ya? Berarti di sana ada semacam pemutusan. Jadi pemutusan rantai ganda menjadi rantai, ya, prinsipnya seperti itu saja. Jadi bukan berarti kalau dia pemutusan itu bukan berarti hanya terputus, itu saja tidak. Tapi ternyata proses transkripsi itu tidak hanya sekedar dan sesimpel itu. Di dalamnya itu terjadi proses penyalinan informasi DNA yang itu nantinya akan disampaikan ke RNA. Di awal saya sudah menyebutkan bahwasanya DNA tidak akan mungkin langsung keluar dari inti sel. Yang keluar itu hanyalah kopiannya. Berarti kan terjadi penyalinan informasi. Si manusia ini tuh misalkan kalau kita ngomongin genetika ya, rambutnya tuh lurus atau keriting. Lurus ternyata. Ya berarti untuk kodon rambut lurus lah yang terus dikopi gitu, di dalam tubuhnya. Jadi ketika rambutnya itu dipotong berkali-kali ya tubuhnya lurus terus karena memang genetiknya lurus itu, hasil kopian lurus. Ini untuk supaya kalian paham konsepnya. Jadi DNA tidak akan pernah keluar dari inti sel, tapi yang keluar itu adalah kopiannya yang kita kenal sebagai mRNA. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, jadi awal mulanya itu kan dia double helix seperti ini. Ada yang berwarna merah sama biru. Ini namanya DNA. Nah, ketika terjadi proses transkripsi, itu rantainya akan terpisah. Ya. Terpisah karena adanya peran dari enzim RNA polimerase yang kita kenal sebagai inisiasi. Jadi inisiasi itu di mana enzim RNA polimerase itu akan terikat pada untaian ganda ini yang disebut sebagai promotor ya, ini promotor yang itu ditemukan di awal ya, di awal suatu gen. Nah, setiap gen itu mempunyai promotor yang masing-masing atau yang berbeda-beda. Nah, setelah dia terikat ya, RNA polimerase itu akan memisahkan rantai ini ya, menjadi cetakan atau template tunggal. Dan itu nantinya akan dibawa keluar dari inti.
Nah, setelah terbentuk template tunggal, ya tidak lagi ganda, itu akan memasuki tahap elongasi. Jadi transkripsi itu meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Elongasi itu apa? Jadi elongasi itu untaian yang sifatnya sudah tunggal, ya, itu akan bertindak sebagai template atau cetakan, yang nantinya itu cetakan ini ya akan membentuk molekul RNA baru, ya, yang itu nanti akan keluar, ya, dan itu nanti sesuai dengan pasangannya, sesuai rumusan RNA, ya. Jadi kalau semisal yang sudah saya contohkan ini, ya, kalau ini adalah template-nya, inilah yang nantinya akan dijodohkan, dipasangkan, membentuk mRNA menggunakan rumusan RNA. Maksudnya rumusan RNA apa? Ini tadi. Ketika ada adenin, tidak lagi berpasangan dengan T, tetapi berpasangan dengan T. Jadi itulah kenapa ketika sudah terbentuk seperti ini, itu tidak lagi ditemukan timin, misalnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah terminasi. Terminasi itu di mana pasangan yang baru, ya, yang berwarna merah ini, hasilnya ini, ya, itu akan memberikan informasi bahwa sudah selesai dilakukannya proses transkripsi. Lalu setelah proses transkripsi, maka RNA polimerase itu, ya, hasil dari proses sebelumnya yang itu dibantu oleh enzim RNA polimerase itu akan melepaskan hasil transkripsi RNA. Jadi ini yang berwarna merah ini akan dilepaskan. Yang itu yang nantinya akan diterjemahkan. Nah ini proses transkripsinya, ya. Jadi ketika awal mula DNA bentuknya double helix seperti ini, ya. Kemudian adanya RNA polimerase yang itu memutus, ya, rantai ini menjadi tunggal, ya. Jadi kalau semisal awalnya adalah GTAGT gitu, ya, dengan ATCA, ini dipisah, ini seret dipisah. Jadi yang kita ambil yang ATCAGCCTA. Nah ini adalah template. Nah template ini patungnya akan berpasangan dong dengan basa nitrogen secara otomatis. Pokoknya sifatnya yang single, dia akan mencari pasangan. Itu sesuatu yang sifatnya sudah menjadi hukum alam, gitu, ya. Jadi yang single itu diambil. Tapi kalau yang sudah double, ya sudah, tidak perlu lagi berpasangan. Nah, A kalau berpasangan dengan U, ya, T dengan A, C dengan G, ya, A dengan U, G dengan C dengan G, C dengan G, T dengan A. Nah, ini yang berwarna biru muda ini, ya, yang nantinya akan diterjemahkan, yang kita kenal sebagai nukleotida. Di mana menerjemahkannya? Yaitu nanti di tahap translasi. Ya, jadi template-nya ini tidak bisa langsung diterjemahkan. Jadi dia harus mengalami proses perubahan dulu. Ya ini berpasangan dengan basa nitrogen yang sesuai. Nah, setelah terbentuknya mRNA tadi, ya, yang sudah siap untuk diterjemahkan, maka tahap selanjutnya adalah translasi. Jadi maksudnya apa? Urutan nukleotida dalam mRNA tadi itu akan diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptid. Ya, jadi selama proses ini atau membaca hasilnya itu tidak boleh salah. Ya, kalau salah ya berarti mengalami perubahan asam amino yang dihasilkan. Ya, nah 20 macam jenis asam amino itu tentunya sangat dibutuhkan, ya, untuk keberlangsungan kehidupan pada tubuh manusia, dan semuanya itu berasal dari kodon mRNA. Jadi kalau misalkan nih, ya, pada sebuah mRNA perintahnya untuk membentuk polipeptida, misalkan adenin, urasil, sitosin, guanin, ya. Maka yang dibentuk atau yang dibaca itu ya 3 nukleotida. Jadi ada 3 basa nitrogen tadi yang kita kenal sebagai kodon.
Jadi saya menyebut istilah kodon-kodon itu. Nah ini ya, awal mula kan DNA tuh. Ya, DNA mengalami transkripsi ya, di mana ini akan ada pemutusan rantai oleh enzim RNA polimerase ya, jadi tunggal. Ya, ketika tunggal seperti ini kan berarti dia sifatnya labil, dia akan berpasangan ya. Akan berpasangan T dengan A dengan U, C dengan G ya, T dengan A dengan U, G dengan C, A dengan C. Lanjut G dengan apa? C dengan T dengan A dengan T dengan T dengan, silakan dilengkapi di sini. Nah, ini ya AUG, AUC, ACG. Nah, ini yang nantinya akan diterjemahkan di tahap translasi, di mana AUG ini adalah metionin, ya. AUC adalah apa ini? Lupa saya lupa. Kemudian yang UCG ini adalah semi. Nah, ini adalah bentuk dari pengkodean yang itu berawal dari mRNA. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kok yang dipasangkan cuma yang di bawah aja, Bu? Pasang yang satu yang helix, yang bukan helix ya, yang single satunya kok enggak? Ini juga nantinya otomatis akan berpasangan juga, tapi tidak dengan awal, ya, karena mereka sudah dipisahkan oleh RNA polimerase dan masing-masing akan menemukan pasangannya masing-masing. Nah, pasangannya inilah yang nantinya akan diterjemahkan. Ya. Oke, nah di sini dari catatannya bahwa ada istilah AUG. AUG itu kan mengkode asam amino untuk metionin. Jadi dalam proses sintesa protein itu metionin itu akan membentuk sebagai apa ya, kayak garis awal untuk memulai atau kita kenal sebagai start codon. Jadi ketika sudah ditemukan AUG berarti proses sintesa protein itu sudah mulai berlangsung. Jadi kalau selama tidak ditemukan AUG belum bisa berlangsung. Misal di sini sudah ada AUG, berarti dari sinilah sintesa protein itu akan terbentuk. Tapi kalau selama dalam proses perjalanan ini tidak atau belum ditemukan AUG ya belum dimulai-mulai. Jadi harus ada AUG dulu baru mulai berjalan sintesa protein. Kalau belum ya belum. Nah sebaliknya ada 3 kodon yang itu membuat asam amino akan berhenti di sintesa. Kalau dia sudah menemukan UAA, UAG sama UGA ya. Jadi UAA ini juga sebagai stop codon ya, UAG juga stop codon, UGA juga stop codon. Jadi kalau sudah menemukan UAA, UAG dan UGA, ini berarti secara otomatis akan menginformasikan sel bahwa proses untuk penerjemahan sintesa protein itu berhenti atau selesai. Kalau yang AUG ini untuk memulai. Jadi kalau sudah memasangkan dari template awalnya itu ya membentuk mRNA, selama belum ada AUG ya belum dimulai-mulai sintesa protein. Ini adalah prinsip dasarnya untuk sintesa protein yang terjadi secara molekuler. Nah, bagaimana mRNA itu dibaca untuk membuat polipeptida? Ya kita tahu lah ya, yang namanya bagian dalam tubuh kita itu kan tidak punya keahlian membaca. Gimana dong caranya membaca kode-kode itu? Nah ini yang perlu kita bahas ya. Jadi dalam proses sintesa protein secara molekuler itu ya ada 2 jenis molekul yang memiliki peran penting dalam translasi. Pertama adalah tRNA dan yang kedua adalah ribosom. tRNA itu maksudnya apa? Terjemah. Sedangkan kalau ribosom tempatnya. Jadi ada istilah tRNA itu adalah transfer RNA atau tRNA. Jadi sebelum dia menerjemahkan, ya, itu harus dihantarkan dulu. Ya ibaratnya kayak semacam ada perpindahan. Di awal tadi saya menyebutkan migrasi, pindah atau dalam bahasanya transfer. Ya. Jadi memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan pengertian dari transfer sebetulnya.
yang kita kenal juga sebagai jembatan yang menghubungkan antara kodon mRNA ya dengan asam amino yang dikode. Maunya ini apa? Ya. Jadi misalkan nih ya, ada hasil dari mRNA sebelumnya ya, bahwasanya hasil dari sebelumnya itu harus ada semacam antikodon. Ya, di mana antikodon itulah yang nantinya akan mengikat ya, kodon spesifik mRNA. Jadi kalau semisal ini adalah kodon, berarti atasnya ini adalah antikodon. Ya. Kemudian bagian ujung tRNA lainnya itu akan membawa asam amino yang dikodik ya, oleh kodon. Jadi ini adalah tRNA transfernya ya, dan ini adalah polipeptida. Jadi yang warna biru ya itu akan menyesuaikan maksud dari kodonnya apa, A, C, G ya, berarti ini ya. Kemudian CGO berarti ya, yang berwarna ungu. Kemudian AGU, ini tergantung nih mau merah apa yang biru apa yang ungu. Nah, itu ya. Jadi ini semua menentukan dari proses AG. Tapi di sini antikodon bukan untuk yang diterjemahkan ya, tetap yang diterjemahkan itu adalah yang kodon. Di sini adanya antikodon itu kayak semacam dia itu apa ya, kayak menarik gitu, kayak mengikatkan ke tRNA ini. Jadi kalau nggak ada antikodon, si kodon nggak bisa nempel ke tRNA yang akhirnya bisa menemukan jodohnya. Nah, istilahnya kayak sebagai ini ya, perantara, comblang gitu ya. Jadi kalau nggak ada antikodon ya dia tidak bisa diterjemahkan gitu ya. Jadi keberadaan antikodon itu pentingnya itu untuk mengikat ke kodon untuk yang sifatnya untuk mentransfer yang spesifik. Maunya itu mau dibentuk apa. Nah, ribosom sendiri. Tadi saya sudah menyebutkan kalau ribosom itu adalah salah satu organela sel. Ya. Banyak yang lain ya, kayak selain ribosom itu ada kan kalau cairan secara umumnya itu ada sitoplasma, ya, ada mitokondria, ada badan Golgi. Nah, silakan dibaca lagi itu bagian-bagian organela dalam tubuh kita, dan itu semua memiliki peran masing-masing dalam tubuh kita. Ya. Kemudian jadi istilahnya apa namanya, kalau untuk ribosom ini dia lebih spesifiknya memang untuk sintesa protein. Jadi di mana ribosom adalah struktur di mana polipeptida atau protein dibuat. Ya, di dalam ribosom ini itu terdapat protein dan RNA. Jadi ada istilah ribosomal RNA atau rRNA. Ya, tadi kan ada tRNA, ada mRNA, ya, ada tRNA, ada rRNA, ya, tapi R-nya kecil. Kalau mRNA messenger, ya, jadi messenger itu kayak semacam pasangan dari template-nya yang nantinya akan diterjemah. Ada tRNA yang nantinya untuk transfer maksud dari kodon itu akan membentuk asam amino. Kemudian rRNA, berarti ribosom. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Oke, kemudian untuk setiap ribosom ya itu memiliki 2 subunit ya, yang ukurannya besar dan ukurannya yang kecil. Nah, kemudian ribosom itu akan menyediakan set slot ya, di mana tRNA bisa menemukan kodon yang sesuai ya dengan cetakan mRNA untuk mengirimkan asam amino ini. Nah, slot ini kita sebut sebagai site A, P, dan E ya. Jadi kalau untuk site A itu kalau pada gambar ini ya, di site A itu dia sebagai situs untuk pengikat tRNA ya, atau yang disebut sebagai amino asid. Jadi biasanya untuk melekat pada tRNA dengan asam amino berikutnya ya, yang nantinya akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Kemudian ada site P ya, ini yang berwarna biru, ini site P itu untuk situs pengikatan tRNA peptidil ya, yang merupakan agen pengikat tRNA yang biasanya melekat pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh seperti itu.
Jadi ada kayak semacam, kalau kalian mungkin menggambarkannya kayak ada semacam cetakan gitu, cetakan bikin kue gitu ya. Jadi semua itu sudah terstruktur dengan baik gitu. Nah, kemudian yang E itu di mana tRNA itu akan dilepaskan. Jadi untuk mencocokkan gitu ya. Jadi apa sih asam amino yang terbentuk dari kodon yang ini? Contoh ini, di sini itu ada AUG ya. AUG itu untuk apa namanya, antikodonnya itu adalah UAG. Nah, AUG ini dengan adanya antikodon ini akhirnya akan mendekatkan pada tRNA, akan membuat dia lebih terikat gitu. Terikat dengan tRNA yang nantinya akan dipasangkan ya untuk asam aminonya. Jadi AUG itu asam aminonya adalah methyl. Nah, itu secara apa yang diuraikan tadi itu secara molekuler ya, yang itu berkenaan dengan sifat-sifat dari genetik gitu ya, yang itu dibawa DNA dan jadi kalau berkenaan dengan mikro itu ya berarti dia sifatnya dia seluler, seluler yang ada di dalam kromosom. Oke, kemudian dilanjutkan untuk yang sifatnya makro ya. Jadi kata dari asam amino yang bersifat makro. Jadi ketika sudah terbentuk asam amino yang itu hasil dari proses sintesa protein itu ya tidak cukup sekian saja. Artinya akan ada proses selanjutnya yang akan kita bahas untuk. Nah, sebetulnya kalau untuk proses metabolisme asam amino itu ya menginginkan tidak hanya asam amino sebenarnya, dan karbohidrat, lemak itu harus dalam kondisi yang seimbang. Kalaupun toh memang berlebih gitu ya, itu biasanya akan tetap digunakan oleh tubuh kita, tapi tidak pada saat itu. Jadi ada proses penyimpanan yang kita kenal sebagai cadangan energi. Jadi kalau masih dalam jumlah yang wajar dan tubuh kita masih mampu untuk menyimpan, ya berarti fine gitu ya, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sudah overload, di mana dalam tubuh kita itu keberadaannya sudah di atas, terutama untuk yang lemak. Itu kan sifatnya dia tidak ada juga masalah, nggak ada pun lebih masalah, lebih pun lebih masalah. Itu memang harus ada, tapi dalam jumlah yang mencukupi saja. Nah, untuk protein itu sendiri ya, jika terjadi kelebihan protein, itu tentunya tubuh akan menggunakan protein itu sebagai sumber energi yang tadi saya bilang ya. Karena untuk asam amino itu sendiri ya, itu berperan sebagai satu bahan baku untuk sintesis protein. Ya. Yang kedua itu sebagai sumber utama antinutrien karena ada unsur nitrogen ya, yang digunakan sebagai bahan baku sintesa. Ya. Yang ketiga adanya komponen non nitrogen di dalam asam amino yang kita kenal sebagai kerang karbon atau karbon ya. Yang itu juga bisa digunakan sebagai sumber energi, tetapi jalurnya berbeda. Ya, kalau dalam bentuk rangka karbon itu biasanya dapat diubah ya menjadi karbohidrat itu melalui jalur gluconeogenesis, sedangkan kalau yang diubah menjadi asam lemak itu bisa melalui jalur sintesa asam. Nah, saya mengingatkan lagi bahwasannya asam amino yang kita butuhkan ya, itu terdiri dari dua tipe maksudnya. Ada tipe esensial, ada tipe non esensial. Kalau yang tipe esensial ya, ini yang harus kita ambil dari asupan makanan. Kenapa? Karena tubuh kita tidak mampu untuk bersintesa sendiri. Dosin, isoleucin, fenilalanin, tryptofan, threonine, dan lain-lain. Ini harus diambil dari ruang tubuh kita. Sedangkan kalau untuk yang non esensial ya, ini tidak harus ada dalam tubuh kita. Tidak harus ada dalam makanan kita. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita sudah mampu bisa menghasilkan sendiri. Lisin, malanin, asparagin, vitamin itu tubuh kita sudah bisa bersintesis.
Tapi jangan lupa ya, artinya kalau memang itu harus ada di dalam asupan makanan kita, yang berarti harus disediakan. Jangan sampai kita kekurangan karena tubuh tidak mampu untuk mensuplai sendiri. Nah, pada umumnya memang untuk kandungan protein itu yang paling lengkap itu bisa diperoleh dari hewan. Ya, kita kenal sebagai protein hewani, gitu ya, bisa dari daging, susu, telur. Gitu ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan yang kita kenal sebagai protein nabati, gitu ya, pada umumnya sih tidak selengkap pada hewani, gitu ya. Pasti ada, kalaupun tuh ada, tapi mungkin kadarnya lebih sedikit. Kemudian tidak lengkap, ada 1 atau 2 asam amino yang tidak ada, gitu ya. Jadi dalam hal ini memang harus pintar-pintar untuk mengcombine, gitu ya, harus mengkombinasi antara satu asupan dengan asupan yang lain. Ini terutama bagi mereka yang tidak makan protein hewani ya, yang hanya khusus untuk memakan protein nabati saja. Misalkan contoh di sini ada jenis protein gliadin. Gliadin itu protein yang diambil dari gandum. Ya. Jadi gandum itu tidak memiliki lisin yang cukup untuk tubuh. Ya. Sedangkan zein itu berasal dari protein jagung, itu memiliki lisin dan triptofannya rendah. Jadi ketika kita mengkonsumsi protein gandum yang mungkin ada kandungan lain ya untuk proteinnya, tetapi dia untuk lisinnya kurang, maka bisa ditambah dari protein jagung. Jadi istilah pandai mengcombine itu maksudnya di sini. Kita harus tahu bahwa makanan yang kita asup itu mengandung protein yang kita butuhkan atau belum. Jadi ya kalau belum ya nanti harus ada penambahan dari asupan jenis yang lain. Tapi kalau untuk hewani itu sudah bisa dikatakan mencukupi gitu ya, sudah mencakup semuanya itu ada di dalam hewan, baik itu hewannya maupun hasilnya itu berupa susu atau. Nah, dalam proses katabolisme dari asam amino sendiri ya, itu memerlukan ada semacam reaksi kimiawi ya, yang harus dilewati gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung ada gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk terbentuknya asam amino ya, yang itu berkenaan bukan terbentuknya asam amino ya, penggunaan dari asam amino. Jadi kalau untuk pembentukan sudah saya jelaskan sebelumnya ya secara molekuler tadi. Nah di dalam tubuh kita itu ketika asam amino itu dimanfaatkan oleh tubuh kita, jadi kayak semacam ada proses pelepasan gugus amin. Pelepasan gugus amin ini ya, itu untuk satu asam amino saja misalkan itu. Sedangkan kan jumlah asam amino dalam tubuh kita kan silakan. Artinya kalau semisal ada lebih dari satu atau lebih banyak penumpukan dari gugus amin yang jadi ya nanti sifatnya berbahaya oleh tubuh kita. Kenapa? Karena ini termasuk ke dalam zat toksik. Artinya dia bisa meracuni tubuh kita sendiri. Nah, kalau sifatnya meracuni ya berarti dikeluarkan. Nah, sebelum kita membahas itu ya, kita membahas dulu untuk proses pelepasan gugus amin. Jadi ya, bahwasanya dalam proses pelepasan gugus amin itu ada 2 proses utama. Yang pertama transaminase, yang kedua deaminase. Jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk tahap transaminase. Jadi transaminase itu adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain. Ya, karena kan sifatnya asam amino tidak cuma satu. Nah kemudian dalam reaksi transaminase ini gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan ke salah satu dari tiga senyawa kepenting. Bisa dari asam uric, ya, bisa itu alfa ketoglutarate, atau bisa asam amino yang semula diubah menjadi asam keton. Nah kemudian ada 2 jenis enzim penting ya dalam reaksi transaminase. Ada alamin transaminase, ada glutamat transaminase. Keduanya tentunya memiliki peranan yang berbeda. Yang pertama, kalau untuk yang alamin transaminase, ini enzim memang dikhususkan ya terhadap asam uric menjadi alamin.
Kemudian kalau untuk glutamat transferase, ini enzim yang memang secara khusus dan pasif ya terhadap glutamat ketoglutarat sebagai satu transferase. Nah, ini reaksinya seperti ini. Jadi kalau kalian melihat tanda panah bolak-balik seperti ini berarti dia reaksinya tidak sama, tetapi bisa bolak-balik. Maksudnya apa? Anggaplah ini A, anggaplah ini B, ya. Jadi A bereaksi menjadi B, B bereaksi bisa menjadi A, bisa kembali lagi ke A. Jadi kayak bolak-balik gitu. Kalau kalian membutuhkan tanda seperti ini. Nah, ini terjadi yang pertama dibantu oleh enzim ALT atau alanin transaminase. Jadi mau yang A dulu, mau yang B dulu itu boleh. Kalau pada tulisannya di sini A menjadi B ya, di mana A itu asam amino plus asam pirufat gitu ya. Kemudian menjadi asam keto plus alamin. Nah, ini akan menjadi apa ya, semacam reaksi yang bersifat bolak-balik gitu ya dengan adanya enzim alamin oksidasi. Nah, asam amino ini sifatnya masih umum ya, semua mau apa aja bisa. Di sini saya contohkan glutamat. Nah, glutamat itu bereaksi dengan pirufat atau asam pirufat dengan adanya alamin enzimnya ya, alamin transferase itu akan menjadi alamin dan alfa ketoglutamat. Nah, ini reaksinya seperti ini. Kemudian kalau untuk yang glutamat transferase ya, karena di sini sudah jelas glutamat ya, jadi memang asam aminonya adalah glutamat. Jadi reaksinya juga bolak-balik di sini ya. Jadi kalau misal asam aminonya adalah apa namanya jenis apapun ya yang masuk dalam asam amino, tetapi nanti akan menghasilkan asam glutamat. Ya, sifatnya bolak-balik juga. Jadi di sini kebalikan dengan ini, tapi tidak masalah karena memang sifatnya bolak-balik. Yang ditulis duluan namanya glutamat. Glutamat dengan asam keto, kemudian akan bereaksi menjadi alfa ketoglutarat plus alfa asam amino. Ini di sini itu boleh ada sifatnya. Yang kedua adalah tahap deaminasi oksidatif. Tahap ini itu tahap kedua. Jadi di mana asam amino dengan reaksi transminasi tadi dapat diubah menjadi asam glutamat. Ini dalam beberapa sel ya, misalnya bakteri itu juga bisa melakukan tahap ini ya, di mana asam glutamatnya itu dapat mengalami proses deaminasi oksidatif dengan menggunakan glutamat dihidrogenase sebagai katalis. Dan reaksinya adalah asam glutamat ya, asam glutamat, kemudian adanya NAD, kemudian menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan NH4 dan H+. Ini ada NADH. Nah, dalam proses ini asam glutamat itu akan melepaskan gugus amino dalam bentuk NH. Ini kan ada NH3 ya. Kemudian karena di sini ada hidrogen juga. Jadi akan melepaskan NH4. Jadi yang tersisa adalah alfa ketoglutarat tanpa adanya hidrogen karena sudah dilepaskan NH4. Kemudian bisa dilihat lagi di sini ya untuk siklus selanjutnya. Jadi ada kayak semacam siklus itu kan maksudnya dia berulang, siklus Krebs. Jadi hasil dari proses metabolisme dari asam amino itu kan nantinya akan menghasilkan yang disebut sebagai urea. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya siklusnya. Jadi ketika asam amino ya, menjadi ketoasid gitu ya, atau ketoglutarat gitu ya, itu akan prosesnya transaminase. Kemudian akan melanjutkan menjadi deaminase. Nah, tadi deaminase itu kan akan melepaskan NH4 dan NH4 dan itu melalui tahap proses pembentukan
glutamat. Ya, jadi glutamat ini itu terbentuk ya dari sebelumnya dari transaminase, kemudian akan melepaskan NH3. Ini karena jumlahnya ada 4, NH3 tambah 1, jadi NH4. Nah, melepaskan NH4 ini yang nantinya akan masuk ke dalam tahap pembentukan urea. Jadi siklus urea ini disebut juga sebagai siklus ornitin. Kenapa dikatakan ornitin? Karena reaksi ini mengubah amonia ya, NH3 itu menjadi urea. Ya, tadi saya menyebutkan dalam proses katabolisme protein itu tidak akan lepas dari istilah urea. Karena urea ini bisa dihasilkan dari siklus ini yang terjadi dari tahap transaminase sampai deaminase. Nah, reaksi ini semua terjadi di mana? Di ginjal. Nah, kemudian pada tahap deaminase ya, di mana gugus NH2 nah, itu dilepaskan dalam bentuk amonia dan dalam bentuk urea. Sehingga apa yang terjadi? Kalau semisal kadar amonia terlalu tinggi di dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan racun. Memang harus dikeluarkan. Nah, ini ya. Jadi NH4 yang merupakan hasil dari itu yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut ya ke dalam siklus. Nah, sebenarnya urea itu apa? Urea itu kan metabolisme dari nitrogen. Ya. Sedangkan protein itu kan tidak bisa lepas dari nitrogen karena ada gugus amina yang terdiri dari nitrogen. Jadi mau nggak mau memang ya dihasilkan dengan nitrogen. Jadi hasil dari metabolisme nitrogen itu apa yang bisa menjadi toksik dalam tubuh kita dalam bentuk urea yang biasanya secara alami disekresikan melalui urin. Kalau kita makan banyak protein ya sebetulnya tidak masalah gitu ya, karena tubuh kita sudah bisa mengaturnya dengan baik. Jadi sisanya metabolismenya itu akan diuraikan dalam bentuk urin. Saja dalam hal ini mungkin perlu penegasan, gitu. Artinya tidak boleh terlalu berlebihan juga karena akan membahayakan. Gitu. Apapun itu tidak ada protein, hidrat, lemak, gitu ya. Nah, urea ini adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral ya, dan terdapat dalam urin, yaitu dikeluarkan oleh tubuh kita secara rutin. Dimana setiap makhluk ya, baik manusia maupun hewan itu akan mensekresikan nitrogen ya, dimana pembagiannya 95% itu dibuang melalui ginjal dan 5% itu dibuang melalui feses. Nah, kemudian untuk jalan utama atau jalur utama ekspresi nitrogen sebagai urea itu ya disintesis dalam hati, kemudian dilepas dari darah dan ditarik oleh ginjal. Dia ada tiga bagian yang berperan dalam metabolisme ini, hati, ada darah itu sendiri dan ginjal. Nah, untuk tahap siklus urea yang pertama ini kita kenal sebagai sintesis karbomoil fosfat. Jadi tahap ini ya dengan adanya peran enzim karbomoil fosfat sintase. Jadi adanya enzim ini, ion amonia ya yang bereaksi dengan CO2 ini amonia. CO2 yang tentunya di sini membutuhkan 2 ATP ya dan air di sini. Itu akan menghasilkan karbomoil fosfat 2 ATP ya. 2 ADP. 2 ADP itu hasil dari adanya 2 ATP ini yang berubah menjadi ATP. Ini tahap pertama, jadi terbentuknya karbomoil fosfat atau sintesa karbomoil fosfat oleh enzim karbomoil fosfat sintase. Nah, untuk karbomoil fosfat ini apa namanya enzimnya itu ada 2 macam sebetulnya. Jadi ada karbomoil fosfat sama karbomoil fosfat sintase 2. Maksudnya apa? Keduanya ini sebetulnya secara prinsip sama, tapi hasil yang itu nanti akan dimunculkan itu berbeda. Kalau untuk karbomoil fosfat sintase 1 itu sebagai enzim mitokondria hepatik dalam sintesa urea yang tadi saya bahas.
Ya, sedangkan kalau karbomoil fosfat 2, nah itu sebagai enzim sitosol, yaitu untuk sintesa pirimidin. Ini akan kita bahas di next sintesa pirimidin. Yang kedua, tadi yang pertama adalah sintesa karbomoil fosfat, yang kedua itu pembentukan sitrulin. Jadi pembentukan sitrulin ini diawali dengan reaksi antara karbomoil fosfat hasil dari yang pertama tadi dengan ornitin. Jadi sitrulin dan gugus fosfat. Fosfat yaitu dari karbomoil fosfat. Nah, sitrulin ini akhirnya akan ditransportasikan ke sitosol. Ini hasilnya. Ya, jadi akan ditransportasikan ke sitosol untuk proses pembentukan asam arginosuksinat. Jadi sitrulin hasil dari sebelumnya itu akan bereaksi dengan asam aspartat ya, untuk menghasilkan arginosuksinat yang tentunya dikatalisir oleh enzimnya namanya adalah arginosuksinat sintase. Itu terjadi di dalam sitosol atau sitoplasma. Nah, reaksi ini memerlukan ATP ya, sebagai sumber energi yang melepaskan 2 gugus fosfat ya, dan merubah menjadi AMP. Dimana di sini aspartat ini ya itu bertindak sebagai donor nitrogen ya untuk pembentukan. Kalau nggak ada donor dari aspartat, urea tidak akan bisa terbentuk. Yang keempat ya, penguraian arginosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Jadi pada tahap ini itu terjadi pembelahan arginosuksinat menjadi arginin dan asam fumarat yang dibantu oleh enzim arginosuksinat. Jadi, hasilnya tadi itu akan bereaksi ya, terjadi bukan bereaksi ya, itu pembelahan arginosuksinat itu menjadi arginin dan fumarat. Jadi tidak ada reaksi kayak sebelumnya, tapi hanya terjadi pembelahan ya, hasilnya dari sebelumnya tadi menjadi arginin dan fumarat. Nah, yang terakhir terbentuklah urea. Jadi urea ini itu hasil dari pembelahan hidrolitik arginin. Jadi arginin itu kan hasil dari pembelahan dari arginosuksinat ya. Arginin. Nah, argininnya inilah yang nantinya akan mengalami pembelahan hidrolitik ya, menjadi ornitin dan urea yang dibantu oleh enzim arginase. Nah, kalau kalian ingat ornitin itu kan dihasilkan di tahap kedua kalau nggak salah. Nah, ini dibutuhkan ya, bukan dihasilkan, dibutuhkan di tahap kedua. Jadi di muncul lagi di sini ya di tahap pembentukan urea, terpisah lagi, terbentuk ornitin lagi plus urea. Ornitin ini nantinya bisa lagi digunakan untuk tahap sitrulin yang menjadi substrat bereaksi dengan karbomoil fosfat. Itu ureanya baru dibuang melalui urea. Itu caranya untuk membuang sisa-sisa metabolisme yang itu terjadi pada protein. Nah, di sini adalah rangkaian secara garis besarnya ya. Tadi yang pertama itu ada karbomoil fosfat ya. Kemudian substrat ada yang disebut sitrulin. Kemudian ada arginosuksinat, ada arginin, ada urtinin, dan ornitin. Istilahnya ini adalah rangkaian, tapi kalian perlu lihat nih di sini yang dibutuhkan apa gitu ya. Kalau dia tidak ada panah seperti ini ya keluar, berarti dia masuk ya. Berarti dia itu membutuhkan di sini tahapnya membutuhkan aspartat. Ya. Kemudian di sini tahap keempat kan dia panahnya keluar ya, jadi mengeluarkan fumarat. Itu kan fumarat itu pada tahap keempat ya terjadi pembelahan arginosuksinat menjadi arginin dan asam fumarat. Argininnya ini kan dilanjutkan di tahap berikutnya, sedangkan fumarat itu dilepaskan. Nah, argininnya lanjut, sehingga arginin ini nanti akan terbentuk urea. Arginin akan bentuk urea. Nah, ornitin ini kan tidak diperlukan di tahap ini lagi, maka
dia diperlukannya di tahap pembentukan sitrulin, maka dia dilepaskan. Ya. Ini adalah penjelasan yang berkenaan dengan metabolisme protein ya, yang itu episodenya lebih panjang karena berbicaranya itu dari molekuler ya, kemudian sampai ke reaksi, yaitu sampai menghasilkan zat sisa seperti urea. Jadi perjalanannya seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.